Mahasiswa dan warga sipil bakal demo di gedung DPRD Kalsel, tolak efisiensi anggaran. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous Bila diperlukan. beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar Saya kira biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Uangnya dari mana? Gitu. Kemudian memang penghematan yang lagi rame, penghematan. Ya, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Miliar dolar sisa, dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Apa yang paling dikhawatirkan dari pemotongan anggaran Kementerian PU? Yang paling dikhawatirkan banyak lah, kan kita harus bertanggung jawab. Kita ini kan punya sumpah jabatan terhadap rakyat dan terhadap konstituen kita. Ada yang kita bertanggung jawabkan. Kalau teman-teman saat itu bilang mereka punya banyak janji di dapilnya masing-masing. Kita tiap 1,5 bulan kita harus reses. Reses itu ngapain sih? Reses itu kan mengetahui problem-problem mereka di dapil. Oke, segala macam problem terus kita tampung dan kita dengar. Salah satunya adalah keberadaan infrastruktur, jalan jembatan, kemudian rumah yang rusak dan sebagainya yang terkait dengan Komisi 5 misalnya. Nah, itu kan harus kita perjuangkan. Itu tiba-tiba anggarannya dipotong. Lalu nanti reses berikutnya mereka datang ke dapil ditanya, "Pak, bagaimana Pak tentang jalan di depan rumah kami? Bagaimana Pak tentang misalnya kalau Bogor misalnya, bagaimana Pak tentang jalan di Rumpin yang hampir misalnya seminggu sekali selalu ada kecelakaan orang." Nah, hal-hal seperti itu. Sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagi tenaga honorer. Begini Pak, kita kan pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah. Tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK sehingga makan malam pun mereka bingung? Kasihan Pak. Jadi ini saya ada pertanyaannya adalah, apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia? Jika ada pemotongan, bagaimana mitigasi yang dilakukan untuk memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal? Terus kedua, memang secara kalkulasi begini ya. Program pemerintah sekarang adalah ketahanan pangan. Oke. Apa itu mungkin terjadi? Mungkin katanya. Caranya bagaimana kita buka 2 juta hektar lagi. Bahkan ada yang katanya bilang mau sampai 20 juta hektar. Seperti itu. Oke, bagaimana kalau kita maksimalkan dulu 7,4 juta hektar yang sudah ada? Harusnya itu menjadi prioritas pertama karena sudah ada lahannya, sudah ada padinya dan sebagainya. Mungkin nggak itu kita lakukan? Nggak mungkin. Kenapa? Irigasi yang akan dibangun cuma 450 hektar. Nggak mungkin juga. Kenapa? Renovasi irigasi cuma 16.000 hektar. Artinya akan ada 7,3 juta hektar yang tidak tersentuh dengan irigasi, perbaikan dan sebagainya. Nah, ini semua kan tidak masuk di akal kita. Oke. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah amanat konstitusi. Tapi ketika kemudian anggarannya dipotong, yang tadinya target Kementerian PU itu adalah membangun 9.000 unit sekolah pendidikan, sekarang 0. Yang tadinya targetnya itu 2.000 sekian untuk madrasah, sekarang tinggal 80 sekian. Gitu loh. Terus di mana mencerdaskan kehidupan bangsanya gitu loh.
Di tengah semua kementerian dan semua pemerintahan daerah mengalami efisiensi, ternyata ada satu lembaga negara yaitu DPR yang berhasil tidak kena potong. Ada negosiasi dengan pemerintah yang kemudian di ACC, dan anggaran DPR nih tetap 6,6 triliun. Menurut kalian pantas gak sih, atau sebetulnya memang sebetulnya DPR yang harus dipotong dan diefisiensikan? Setuju. Itu niatnya baik ya? Baik. Oke. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka nggak bisa sekolah nih Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung, itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada, gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Jalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2003 unit, 34 ini hilang. Sekolahnya hilang nol. Itu data dari mana Bang Den? Ini paparan Kementerian PU kemarin rapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul, kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Tapi filsuf Prancis itu pernah mengingatkan, masa yang membahayakan itu adalah ketika reformasi dilakukan oleh pemerintah yang buruk, tata kelola yang buruk. Jadi di sini saya lihat tata kelola rasionalisasi dari pemangkasan anggaran itu yang bermasalah. Bayangkan dari budget lain yang dipangkas oleh pemerintah itu nggak semuanya yang sifatnya adalah perjalanan dinas atau sesuatu yang tidak efisien. Masyarakat cerdas juga. Hari ini heboh di Twitter. Contohnya apa? Sesuatu yang tidak Bayangkan yang dipangkas itu adalah beasiswa untuk keluarga anak yang tidak mampu. Beasiswa KIP itu dipangkas. Terdampak 600.000 orang. Belum lagi beasiswa untuk dosen, tunjangan untuk dosen juga berkurang, termasuk juga biaya penelitian berkurang. Kementerian PU itu berkurang 80 triliun. Jangan dilihat bahwa ini kemudian efisiensi dari segi anggaran, ini dampaknya terhadap layanan publik. Layanan publik di daerah 3T. Kalau jembatan nggak ada, sekolah nggak ada di sana. Gitu. Jadi maksud Anda salah kalau efisiensi ini hanya untuk memotong aspek-aspek yang tidak esensial. Itu salah. Ternyata yang esensial ikut terpotong. Iya betul, ikut terpotong. Dan ini yang dikritik oleh masyarakat. Makanya hari ini kan masyarakat protes. Kemudian kebijakannya berubah. Kemarin polisi nggak dipotong, Polri sekarang dipotong. Ini kan nggak bisa. Ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa nggak dipotong? Oke, ada 16 komponen. Kita baca satu persatu. Terus. Ya kita baca satu persatu ya, 16 komponen ini misalnya. Tadi udah kita paparin Bang. Oh sudah ya? Udah. Ya, ada 16 gini. alat tulis kantor, perjalanan dinas ya. Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Oke, ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? Nggak ada. Di badan gizi ada nggak? Nggak ada efisiensi alat kantor di situ. Nggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Nggak ada efisiensi rapat. Nggak ada efisiensi kajian. Diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantu. Nggak ada. Kenapa? Kenapa di sini harus berhemat, di sini boleh tidak berhemat? Oke. Rakyat butuh. Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil di Kalimantan Selatan Kalsel akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025 siang. Aksi ini menyoroti kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilai merugikan masyarakat. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Lambung Mangkurat ULM Adi Jayadi mengonfirmasi rencana aksi ini. Ia menegaskan, mahasiswa menolak instruksi Presiden Impres nomor 1 tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran. Kami meminta pemerintah, khususnya Presiden, untuk meninjau ulang kebijakan pemangkasan anggaran ini karena dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat,
ujar Adi, Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Selain menolak pemangkasan anggaran, demonstran juga akan menyuarakan sejumlah tuntutan lain, diantaranya pembatalan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus. Lalu, menuntut percepatan pencairan tunjangan kinerja tukin dosen, serta evaluasi terhadap program makan bergizi gratis MBG. Isu kesehatan juga menjadi perhatian dalam aksi ini. Gelombang protes ini tidak hanya terjadi di Kalsel. Dari pantauan media sosial, seruan serupa juga digaungkan oleh organisasi mahasiswa di berbagai daerah, seperti BEM Universitas Indonesia UI, BEM Universitas Airlangga Unair, dan BEM Seluruh Indonesia SI, yang turut menyerukan aksi serentak menolak kebijakan tersebut. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan, pemangkasan anggaran ini bertujuan menghemat hingga Rp306,69 triliun pada 2025. Sebagian dari dana tersebut, sekitar Rp24 triliun, akan dialokasikan untuk program MBG. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan, ujar Prabowo dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center SICC, Bogor, Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2025.